إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai siang yang penuh barakah ini Allah masih berikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur panjang, nikmat hidup dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan kita. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa gunakan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita untuk berbekal sebanyak-banyaknya melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal saleh di dalam kehidupan kita sebagai bekal kita nanti menjalani perjalanan panjang kita setelah kematian kita di kampung akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Hari ini kita telah berada di akhir-akhir bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, kesungguhan sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan nanti. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Di bulan-bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk meningkatkan amal-amal ibadah kita di dalamnya. Mungkin salah satu amal yang bisa kita lakukan adalah sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abi Malik Al-Haris ibn Hashim Al-Asy'ari. Hadis ini termaktub dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah dengan nomor hadis nomor 23. Mungkin salah satu amal yang bisa kita lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ma bainas samai wal ard, wassalatu nurun, wassadaqatu burhanun, wassabru diya'un, wal qur'anu hujjatan laka aw 'alaika, kullun nasi yaghdu baba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha." Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat 7 perkara, 7 hal, 7 amal yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita. Amal yang pertama, dianjurkan kepada kita semua agar kita selalu membiasakan diri kita dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Bahkan sampai mau tidur pun kita disunahkan untuk mengambil air wudu terlebih dahulu. At-tahuru syatrul iman. Bersuci bagian dari iman. Iman yang dimaksud bagian para ulama memaknai adalah salat. Sebab Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-143 Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan iman-iman kalian. Yang dimaksud adalah salat-salat kalian yang kalian lakukan dahulu ketika masih menghadap Baitul Maqdis sebelum datang perintah untuk mengarahkan arah kiblat ke arah Baitul Haram Makkah Al-Mukarramah.
bagian dari sholat. Yang dimaksud adalah berwudu bagian dari sholat. Satu pagi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil sahabatnya Bilal bin Abi Rabah. Ya Bilal, bima sabaqatni ilal jannah. Dengan sebab apa engkau mendahului aku masuk ke dalam surga ya Bilal? Ma dakhaltul jannah illa sami'tu khashkhashataka amani. Tidaklah aku masuk ke dalam surga kecuali aku mendengar suara terompahmu, suara sendalmu di dalam surga. Maka kata sahabat Bilal, ya Rasulullah, ma asabatni hadasun qattun illa tawadda'tu indah. Wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku berhadas, batal wuduku, seketika itu pula aku berwudu kembali, kemudian salat sunnah dua. Itulah sahabat Bilal, orang yang masih ada hidup di dunia, suara sendalnya sudah terdengar di dalam surga. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Lalu amal yang kedua yang bisa kita lakukan. Yang pertama tadi, biasakanlah diri kita dalam keadaan bersuci. Yang kedua, hendaklah kita selalu membasahkan lidah kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat akan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah tamla'ul mizan. Perkataan subhanallah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ma bainas samai wal ardh. Dan perkataan subhanallah, alhamdulillah, timbangannya memenuhi langit dan bumi. Zikir yang paling utama yang diucapkan adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi bersabda, ma'alal ardi yaqulu la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Tidaklah seseorang di muka bumi ini yang berzikir kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, atau subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kafarat dzunubahu walau kanat aksara min zabatil bahr. Maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Kemudian Allah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita berzikir kepada Allah. Hal ini Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 205. Allah berfirman, "Wazkur rabbaka fi nafsika." Berzikirlah kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam diri kamu. Tadarruan, dengan merendahkan diri kamu. Wa khifatan, dengan perasaan takut. Wa dunal jahri minal qaul, dengan tidak mengeraskan suara kalian. Berzikirlah dengan suara yang lemah lembut. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Cukuplah diri kita yang mendengar saja. Bil ghudwi wal asal, di waktu pagi, di waktu sore. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai dalam kehidupan ini. Itulah amal yang kedua. Kemudian amal yang ketiga, kita dianjurkan agar melaksanakan salat dengan sesempurna mungkin. Wassalatu nur. Salat itu adalah cahaya. Cahaya yang akan menjadi penerang, memberikan bimbingan kepada orang yang melakukannya dengan benar. Bahkan dalam satu hadis Nabi dikatakan salat itu benar-benar akan menjadi cahaya di akhirat, akan menjadi penerang bagi seseorang yang melakukan. Seseorang yang benar salatnya sesuai waktunya, berjamaah di masjid, mengerti apa yang dibaca, khusyuk di dalam salatnya, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, maka salat itu akan memberikan pengaruh yang besar bagi dirinya, akan bisa mencegah dirinya dari perbuatan dosa, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang jahat, perbuatan maksiat dan lain sebagainya. Maka kita lihat, apabila ada orang yang sholat, terlihat sholat dia, namun di luar perbuatannya masih tidak baik, maka periksalah, jangan-jangan ada yang salah dalam sholatnya. Sholatnya belum sempurna, sholatnya belum tidak baik. Itulah amal yang ketiga. Lalu amal yang keempat, dari 7 amal yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita.
Yang keempat adalah anjuran agar kita selalu bersedekah, menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu akan menjadi bukti. Bukti akan apa? Akan benarnya iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang benar imannya kepada Allah, maka ia akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah, memberikan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dan sedekah yang diberikan itu akan menjadi penjaga dia dari siksa api neraka Allah kelak di akhirat. Nabi bersabda, hafizu ala anfusikum, peliharalah, jagalah diri-diri kalian dari siksa api neraka Allah, walau bisyikit tamratin, walaupun kalian hanya berinfak, bersedekah untuk menjaga diri kalian dari siksa api neraka dengan sebiji kurma. Waman lam yajid wa bi kalimatin thayyibah. Kalau kamu enggak punya sebiji kurma untuk diinfakkan, maka sedekahlah dengan perkataan yang baik. Itu adalah juga sedekah. Ma'asyiral muslimin, azakumullah. Lalu amal yang kelima adalah agar kita selalu bisa bersabar di dalam kehidupan ini. Bersabar dalam menjalani perintah-perintah Allah, bersabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, bersabar terhadap ujian-ujian, musibah-musibah yang Allah berikan kepadanya. Seseorang as-sabr dia'ud, bersabar itu adalah cahaya. Seseorang yang mampu bersabar, maka ia akan menjadi contoh, suri teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia akan menjadi cahaya, penguat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Lalu apakah orang yang mengeluh itu termasuk orang yang bersabar? Apakah orang yang mengeluh di dalam kehidupannya itu, apakah masih termasuk orang yang bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang mengeluh tentang beratnya hidup yang ia jalani, dia termasuk orang yang bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Asalkan keluhannya itu ia hanya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Allah Ayyub alaihissalam, seorang nabi, seorang yang mulia, ia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat, dengan sakit kulit yang tidak kunjung sembuh, sehingga mengeluarkan bau yang sangat busuk, sehingga ditinggalkan oleh anak dan istrinya, ditinggalkan oleh keluarganya. Maka Nabi Allah Ayyub mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, wa ayyuba izdada rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub mengeluh kepada Tuhannya tentang ujiannya Allah berikan kepadanya, sakit yang tidak bisa sembuh. Maka Allah berfirman dalam surat Sad, wa inna wajadnahu sabiran. Sesungguhnya kami dapati Ayub itu nikmal abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh diperbolehkan, asal keluhan itu hanya disampaikan kepada Allah, bukan di hadapan manusia. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Lalu amal yang keenam dari yang 7 amal yang bisa kita lakukan. Tadi yang pertama, biasakan bersuci, berzikir kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga, laksanakan sholat dengan baik. Yang keempat, bersedekah. Yang kelima, bersabar. Lalu yang keenam, anjuran agar kita selalu membaca Al-Quranul Karim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika." Al-Quran itu akan menjadi hujjah bagimu, menjadi penolong bagimu di akhirat kelak. Bila Al-Quran itu engkau baca, engkau hafalkan isinya. Namun sebaliknya, Al-Quran juga bisa pemberat bagi kalian jika kalian meninggalkan Al-Quran dalam kehidupan kalian. Dan itulah kenyataan yang kita lihat sekarang ini. Berapa lama kita memegang handphone kita, membaca apa yang ada di handphone kita, berapa banyak waktunya, dan berapa banyak waktu kita habiskan untuk membaca Al-Quran. Bahkan kita menjauhi Al-Quran. Sedikit sekali waktu kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat. Lalu
Yang terakhir, amal yang ketujuh, yang terakhir, agar kita selalu menjual diri-diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nasi yagdu." Setiap manusia pada hakikatnya sedang menuju ke tempat pekerjaannya. Fabaihun nafsahu. Maka ia akan menjual dirinya. Ada yang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjual dirinya hanya kepada dunia. Mungkin ia mendapatkan dunia, namun dia tidak akan mendapatkan bagiannya di akhirat kelak. Kalau dia menjual dirinya kepada Allah, pamu'tikuha, maka dia akan beruntung. Dia akan dibebaskan, diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka di akhirat kelak. Namun bagi siapa saja yang menjual dirinya hanya kepada dunia semata, tidak keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ia mendapatkan dunia, namun ia tidak akan mendapatkan akhirat, mendapatkan nikmat di akhirat kelak, sehingga dia termasuk orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Itulah mungkin 7 amal yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita. Lalu yang terakhir, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang 111 sebagai hiburan bagi kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli minal mu'minina, dari orang-orang beriman, anfusahum wa amwalahum, diri-diri mereka dan harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bapak-bapak lakukan sampai detik ini untuk tetap taat kepada Allah, untuk tetap beribadah kepada Allah, untuk tetap mengeluarkan sebagian harta-harta bapak-bapak di jalan Allah, itu bukan sesuatu yang gratis, bukan sesuatu yang sia-sia. Allah ganti, Allah beli dengan sesuatu yang sangat mahal, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan na'imin hamdan bizalalihi sultani, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salam.